Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Barcelona berhasil merenggut tiket ke final Piala Super Spanyol setelah mereka sukses menumbangkan Athletic Bilbao. Dalam laga semifinal Supercopa de Espanya 2025 yang digelar di King Abdullah Sports City itu, Barcelona tampil impresif dengan strategi menyerang ala Hansi Flick. Barcelona bahkan selalu menguasai jalannya pertandingan sejak babak pertama, membuat Bilbao tak berkutik sedikit pun. Meskipun kini tengah dilanda krisis finansial yang membuat mereka kekurangan pemain bintang, nyatanya Barcelona tetap bisa bersaing. Dengan skor akhir 2-0 di akhir pertandingan, Blaugrana telah membuktikan bahwa mereka tidak butuh pemain bintang untuk menang. Kemenangan atas Bilbao terasa sangat penting sebab bukan hanya mengamankan tiket ke final, kemenangan ini juga membuktikan kapasitas para lulusan La Masia. Lantas apakah benar La Masia memang sehebat yang digembar-gemborkan? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Barcelona membuka tahun 2025 dengan segudang masalah yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah finansial. Seperti yang kita ketahui bersama, Barcelona saking parahnya mereka bahkan kesulitan untuk membeli pemain. Hal ini terjadi dalam kasus yang cukup terkenal, Dani Olmo. Barca memulai pergerakannya pada musim panas 2024. Klub asal Katalan mendatangkan beberapa pemain berbakat, salah satunya Dani Olmo. Dani Olmo direkrut pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sebesar 60 juta euro dari RB Leipzig, uang yang tentunya tak sedikit bagi Barcelona. Di bawah bimbingan Hansi Flick, Dani Olmo pun terbukti tampil impresif. Gelandang asal Spanyol tersebut berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 1 assist dalam 15 pertandingan paruh pertama Barcelona musim ini. Namun masalah kemudian datang menghampiri mereka. Berkat kecerobohan manajemen dalam mengatur transfer, Dani Olmo dilarang membela Blaugrana per Januari 2025. Alasannya karena struktur gaji di skuad Barcelona sudah melewati batasan yang ditetapkan La Liga. Di paruh pertama kompetisi, Olmo bisa didaftarkan karena mengisi ruang biaya penggajian Andreas Christensen yang telah absen lama. Tetapi statusnya hanya valid sampai akhir tahun 2024. Gerak-gerik mencurigakan Barcelona pun akhirnya terendus oleh La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol. Barcelona kemudian diberi sanksi berupa tidak bisa mendaftarkan Dani Olmo ke dalam skuad resmi mereka, meskipun ia telah dibeli secara sah. Untuk mengatasi hal ini, Barca bahkan rela untuk menjual box VIP Camp Nou kepada investor dari tim Timur Tengah dengan nilai sekitar 100 atau 120 juta euro. Selain itu, terbaru mereka bahkan rela akan menjual 4 pemain mereka hanya demi menutupi masalah finansial ini. Sebut saja nama-namanya adalah Frenkie de Jong, Ansu Fati, Eric Garcia, dan Andreas Christensen. Raksasa Katalan memilih untuk berpisah dengan mereka dibanding harus terjebak dalam masalah finansial berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, akibat dari masalah finansial ini Barcelona kesulitan untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Namun di balik kesulitan itu ternyata terdapat berkah tersendiri. Barcelona dikenal karena punya akademi yang terbilang cukup bagus. La Masia yang berada di distrik Les Corts, Barcelona bisa menjadi opsi bagi Hansi Flick. Bukan 1 atau 2, tapi Akademi La Masia sudah terkenal melahirkan banyak pemain bintang. Nama-nama yang tentunya sudah tak asing di telinga kita seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, sampai Mauro Icardi. Semuanya merupakan jebolan La Masia. Ditarik garis dari hal itu, Barca meskipun kekurangan dalam hal finansial, namun mereka tetap bisa mendapatkan suplai pemain berbakat jika mereka memanfaatkan akademinya. Kualitasnya pun tak perlu dipertanyakan lagi. Barcelona kini telah mengoleksi banyak dari pemain akademinya itu. 2 nama yang paling terkenal tentunya adalah Gavi dan Lamine Yamal.
Lamine Yamal, di usia yang masih sangat muda, ia sudah bisa bersaing dengan pemain senior Barcelona. Di klubnya saat ini, ia telah bermain selama 3 musim. Selama waktu tersebut, ia bermain dalam 58 pertandingan dan mencetak 13 gol. Yamal pun digadang-gadang akan menjadi legenda sepak bola di masa mendatang. Adapun Gavi yang berusia sedikit lebih tua dari Yamal pun juga jadi pusat perhatian Barcelona saat ini. Meskipun dimainkan dalam tempo yang lebih singkat dibandingkan dengan Yamal, namun Gavi tetap bisa dibilang sebagai pemain berbakat. Gavi yang berposisi sebagai gelandang serang punya peranan penting untuk menjaga bola agar tetap panas di lapangan. Meski diperkuat dengan banyak pemain muda yang notabene masih kurang pengalaman, namun nyatanya Barcelona tetap tidak kehilangan kekuatannya. Barcelona bahkan sempat menduduki posisi 1 klasemen sementara La Liga di awal musim, dengan win streak terbanyak dalam 10 pertandingan. Hansi Flick selaku pelatih utama mereka pun banjir pujian kala itu. Prestasi terbaru Barcelona datang dari laga yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Dalam laga semifinal Supercopa de España 2025, pasukan Hansi Flick turun dengan performa maksimal. Dua pemain andalan mereka, Gavi dan Lamine Yamal, menunjukkan bakat mereka di pertandingan ini. Barcelona turun dengan formasi andalan Hansi Flick 4-2-3-1 yang selain berfokus pada penyerangan juga berfokus pada pertahanan. Athletic Bilbao sebagai klub yang sedang moncer-moncernya pun juga menjawab dengan strategi yang sama. Laga berjalan dengan intens namun Barcelona tampil agresif sejak babak pertama dimulai. Serangan demi serangan mereka lancarkan hingga akhirnya dapat merobek gawang Bilbao pada menit ke-17. Lewat aksi memukau Gavi, Barcelona sukses mempertahankan keunggulan 1-0 sampai peluit dibunyikan. Di babak kedua, Barcelona kembali tampil agresif. Semua upaya dilakukan hingga akhirnya Lamine Yamal mencetak gol kemenangan di menit ke-52. Athletic Bilbao sempat melancarkan beberapa serangan mematikan. Namun pertahanan Barcelona yang cukup solid terbukti mampu menahannya. Statistik mencatatkan ada 5 dari 10 tembakan Bilbao yang menjadi on target. Pertahanan Barcelona kali ini cukup dapat diapresiasi, menunjukkan perkembangan klub ke arah yang lebih positif. Dengan kemenangan atas Bilbao, Barcelona secara tidak langsung telah menunjukkan kualitasnya. Barca seakan tidak butuh pemain bintang untuk menggapai kemenangan. Athletic Bilbao sendiri belakangan ini sedang terkenal karena prestasinya yang sedang moncer-moncernya. Bersama pelatih mereka Ernesto Valverde, Bilbao tidak pernah menelan kekalahan sejak 19 Oktober 2024. Kemenangan ini tak hanya mengamankan tiket ke fase final, tapi juga menjadi rekor yang memecahkan gelar unbeaten milik Bilbao. Fans kini tentunya sudah bisa tersenyum kembali melihat Barcelona yang kembali berjaya. Jika Barcelona tetap tampil seperti ini, bukan tidak mungkin mereka akan keluar sebagai juara Piala Super Spanyol 2025. Namun hal itu juga tergantung pada pertandingan semifinal selanjutnya. Di fase semifinal selanjutnya, Real Madrid akan dipertemukan dengan klub yang cukup kuat, Mallorca. Kalau Real Madrid sampai kalah, maka peluang Barca untuk jadi juara pun meningkat. Sedangkan jika Real Madrid menang, maka bisa dipastikan ajang final akan menjadi pertemuan El Clasico yang legendaris. Peminat El Clasico tentunya tidak bisa melewatkan hal ini, mengingat rivalitas keduanya yang sangat sengit. Akhir kata, Barcelona meskipun tanpa pemain yang bertabur bintang, mereka tetap bisa jadi yang terkuat, berkat mengandalkan Akademi La Masia. Bagaimana menurut kalian football lovers? Dinilai dari penampilannya saat ini, bisakah Barca juarai Super Cup Spanyol? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.